Selanjutnya dilanjutkan dari pemaparan oleh pembicara Bung Jimmy, akademisi UNJ. Halo Bung Jimmy. Halo. Ya, Terdengar masuk saya? Terdengar? Ya, masuk Bung Jimmy. Dan baik, ya. Waktu dan tempat dipersilakan Bung Jimmy. Merdeka. 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 Ucapan kata ini sebenarnya Michael. saya mengikuti dosen saya, Pak Tilaar. Pak Tilaar kalau membuka pembicaraan selalu di mana-mana dia bikin kata merdeka, pembukaan dan penutup. Itu Pak Tilaar yang sudah almarhum, baru meninggal kira-kira setahun yang lalu. Baik, terima kasih ajakan teman-teman GMNI untuk ikut diskusi di sini. Jadi saya bertemu lagi dengan Pak James, yang beberapa kali bertemu dengan Pak James ketika masih berkantor di Jalan Sudirman Ujung, saya menyebutnya Jalan Sudirman Ujung, dan Pak Bambang Sergi yang sudah saya sering dengar namanya, tentu saja, dan Pak Christian, dan teman-teman yang Pak Bung Michael. Terima kasih. Nah, senang sekali bisa bicara di sini. Saya tidak mempersiapkan juga PowerPoint. Saya hanya mau turun bicara saja karena mungkin saya lebih banyak juga mendengar dengan teman-teman tadi. Teman-teman menceritakan banyak hal yang saya kira menarik. Nah, tapi untuk kelihatan bahwa saya mempersiapkan, kira-kira begitu. Saya membaca satu tulisan sebenarnya ditulis oleh teman-teman, saya sebut saja teman-teman dari Universitas kok saya lupa namanya, di Papua, ya Universitas Musamus Merauke. Nah, ada tulisan relatif baru 2017. Ditulis di jurnal International Journal Management in Education, menarik. Mereka penulisnya dulu saya sebut, Verang Seli Marina Raja Leba dan Ermelinda Puri, ya 3 orang. Nah, mereka menulis tentang judulnya Factors Influencing Teacher Absenteeism in the Remote Elementary School of Indonesian Empirical Proof from Southern Papua. Saya kira ini menarik, absenteeisme, kehadiran di sekolah di Papua, walaupun tidak hanya di Papua sebenarnya, menurut catatan laporan penelitian 3 peneliti ini, tapi mungkin yang agak besar memang di Papua. Nah, mereka mencatat bahwa penyebabnya antara lain, dia sebutnya yang agak menarik buat saya, mereka menyebutnya karakteristik demografi guru, kemudian kondisi kerja, kemudian kebijakan pemerintah daerah tentang tugas guru dan sebagainya, 3. Nah, tetapi saya tadi bilang karakteristik pendidik guru, karakteristiknya antara lain mungkin mereka menyebutnya kemampuan guru dan sebagainya. Dan mereka juga menyampaikan salah satu solusinya, ya antara lain ya, tidak saya sebutkan semua, yaitu tentang perekrutan guru. Dan kalau begitu menurut mereka pendidikan guru tentu saja di mana saja yang mau mengirim guru ke Papua, tapi kemungkinan besar di Papua sendiri, yaitu di fakultas-fakultas pendidikannya, pendidikan gurunya di sana harus ada model-model program-program pendidikan. Nah, dari situ saya mau masuk misalnya menyambung dari apa yang sudah dikatakan Pak Bambang Sergi menggunakan tadi ethnoscience. Nah, saya kira daerah-daerah seperti Papua, banyak orang membahas misalnya sekarang mereka menggunakan istilah indigenous education, atau mungkin saya Indonesiakan pendidikan masyarakat adat, ya masyarakat adat, ada aliansinya, ada asosiasinya AMAN kalau nggak salah, asosiasi atau aliansi masyarakat adat, itu mungkin terjemahan dari indigenous itu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, di dalam penelitian itu saya kira yang mungkin mereka mau katakan juga walaupun tidak secara eksplisit, ketika ini yang saya mau lanjutkan mungkin dengan tadi diutarakan oleh kalau tidak salah Pak James juga menyatakan bahwa saya
tidak tahu kaitannya dengan literasi ini di Papua ini, tapi hanya memperkirakan jangan-jangan mereka tidak bisa membaca karena para gurunya tidak mengenal budayanya Papua. Tidak mengenal budaya Papua. Nah, yang saya maksud dengan budaya Papua tentu bahasanya. Bahasanya. Saya ragu guru-guru yang datang ke gunung sana mengenal bahasa di gunung. Nah, salah satu mungkin faktor yang saya pikir juga membuat guru-guru itu tidak betah di sana, tidak bisa berkomunikasi dengan bahasanya. Jadi tidak terlalu mudah. Sulit tiba-tiba harus berkomunikasi, walaupun mungkin bahasa tanda kutip Melayu Indonesia bisa melakukan, tapi akan jauh lebih baik kalau mereka bisa menguasai bahasa ibunya. Nah, kaitannya dengan itu, saya pikir yang mungkin harus diperhatikan kaitannya dengan kesukaan membaca dan sebagainya, itu mereka harus bisa dimulai dengan bahasa ibu mereka. Nah, tadi dikaitkan dengan Bung Michael, sangat menarik, sangat menarik dari Bung Michael, bahwa Bung Michael belajar membaca huruf yang lebih dulu diketahui, yaitu huruf B, karena melalui doa Bapa Kami. Nah, ini mungkin yang saya sebut sedikit bagian dari budaya. Nah, saya kurang tahu, mohon dikoreksi, barangkali juga di Papua itu ada Alkitab yang berbahasa daerahnya, bahasa daerahnya. Nah, dari situ mungkin anak-anak juga bisa mulai membaca melalui kitab suci, itu Alkitab yang berbahasa daerah tentu saja. Kalau memang masih lebih bagus dengan bahasa daerah. Nah, yang saya mau garis bawahi yaitu mulai dari budayanya. Tadi saya kembali ke penelitian tadi, 3 teman itu, mereka hanya menyebutkan, tidak saya lihat secara eksplisit, saya utarakan, penyebabnya itu karena tidak tahu bahasa ibu ketika mereka datang. Nah, yang saya mau tekankan sebenarnya, pendidikan di Papua ini yang mungkin dilupakan orang atau mungkin tidak dilakukan orang, ya pendidikan melalui dengan persoalan bahasa ibunya gitu, bahasa ibunya. Ini yang sudah kalau kita merujuk ke Kijana Bantoro misalnya, Kijana Bantoro punya saran bahwa tingkat kelas 1 sampai kelas 3 SD itu menggunakan bahasa ibu. Saya nggak bisa membayangkan memang tiba-tiba anak-anak di Papua itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Harus melalui melalui bahasa ibu. Nah, itulah yang mungkin saya sebutkan salah satu jenis gitu ya, atau salah satu unsur pendidikan yang memperhatikan masyarakat adat. Nah, saya tidak tahu apakah di Papua ini sudah banyak penelitian-penelitian dengan melakukan dengan perspektif pendidikan, perspektif budaya masyarakat adat atau perspektif masyarakat adat. Itu yang saya pikir harus menjadi benar. Karena itu orang yang mau belajar di Papua harus memperhatikan itu sebelum mereka bisa mengenal budaya Papua. Sulit sebenarnya harus diantar ke sana. Nah, karena itu tadi teman-teman di 3 penulis itu yang saya tangkap, mereka menyarankan sebenarnya ada program-program pendidikan yang, kalau pakai bahasa saya, program pendidikan yang memperhatikan masyarakat adat, atau indigenous education gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan yang kedua juga mungkin saya tidak tahu, sekarang mungkin di Papua atau di banyak sekolah di seluruh Indonesia sebenarnya, kaitannya dengan gizi sebenarnya. Gizi. Apakah mungkin di Papua ini dan seluruh Indonesia sebenarnya kegiatan makan itu dengan memperhatikan gizi dan sebagainya itu bisa dimulai di sekolah. Sarapannya dan sebagainya, dan itu diperhatikan. Saya pikir itu mungkin bisa jadi perhatian kita untuk kemajuan. Nah, literasi, kaitan literasi, saya pikir kita memang harus memulai, tadi harus tambahan saja saya hanya melalui dengan literasi dasar saja. Membaca, tujuannya untuk bisa membaca, memahami tentu saja, dan kemudian menulis. Arahnya yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi, arahnya untuk membawa para murid itu mempunyai relasi dengan pengetahuan.
relasi dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Menarik Bung Michael sebenarnya juga mengajak itu untuk mereka, teman mahasiswa itu mempunyai relasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, relasi dengan ilmu pengetahuan ini saya pikir tidak terlalu menjadi bagian penting atau yang terjadi benar-benar di sekolah. Dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Itu perkiraan saya. Nah, itu yang harus dilakukan, relasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, juga saya pikir yang dikatakan oleh Pak Bambang Segi, ada relasi, karena harus tatap muka itu ada relasi emosional tadi disebut Pak Bambang Segi. Nah, pendidikan yang harus dilakukan itu harus ada pendidikan yang memang muncul relasi yang begitu intens antara guru dan murid di sekolah. Tetapi itu hanya bisa dilakukan khususnya di daerah-daerah di Papua jika guru-guru itu paham budaya mereka. Kalau tidak, sulit. Namanya menerka-nerka saja. Nah, jadi mereka tahu mana mungkin hubungan itu hanya bisa dengan menggunakan kata-kata tertentu bisa muncul relasi yang baik antara guru dan murid di daerah. Saya pikir itu dulu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan untuk menimbulkan pertanyaan. Merdeka. Terima kasih Bung Jimmy atas pemaparannya lebih ke arah tinjauan pedagogis ya, guru, bagaimana guru kita bisa rekrut Papua dengan memahami budaya di tempat, bagaimana dia bisa memahami kultur di situ, agar supaya juga guru betah lah ibaratnya di tempat-tempat 3T ya, di tempat-tempat daerah-daerah 3T. Jadi ya guru harus memahami dulu dari sisi kulturalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Dengan sesi pertama,